Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perihal tugas LTI yang berkaitan dengan akses penggunaan internet. Di sini saya akan menjelaskan perihal pengertian internet. Internet merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet juga merupakan jaringan komunikasi secara global dan terbuka. Jaringan komunikasi ini akan menghubungkan jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis. Dengan komunikasi yang sudah terhubung oleh jaringan, maka akan mempermudah dalam mengetahui informasi yang beredar secara global. Selanjutnya, pengertian tentang akses internet yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi akses dan penggunaan internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akses internet. Akses internet adalah kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer, perangkat lain, dan untuk mengakses layanan seperti email dan www. Internet membutuhkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai modal untuk membangunnya karena infrastruktur yang sangat mahal dan tidak mungkin dibangun dengan perorangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan macam-macam akses internet. Yang pertama ada dial-up. Dial-up adalah suatu jenis koneksi antara komputer dengan menggunakan saluran telepon tetap atau bergerak. Yang kedua ada ADSL. ADSL singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, adalah teknologi modem yang bekerja dalam frekuensi 34 kHz hingga 1104 kHz. Yang ketiga ada LAN. LAN yaitu Local Area Network, merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal, contohnya seperti perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Yang keempat ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel atau wireless yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Selanjutnya, setelah saya menerangkan macam-macam akses internet, saya akan lanjut ke materi penggunaan internet. Di zaman sekarang, penggunaan internet itu sangat berpengaruh karena semua sudah menggunakan teknologi atau jaringan internet. Yang pertama, bermedia sosial. Zaman sekarang, bermedia sosial itu sangatlah penting karena apa-apa dengan media sosial itu lebih mudah, sepertinya dengan berbelanja, mencari teman, seperti itu contohnya. Yang kedua, gunakan surel atau email. Email itu bisa digunakan untuk bisa mengirim pesan atau untuk pembelajaran, mengirim kepada dosen, para guru, dan lain-lain. Yang ketiga, baca atau tulis blog. Nah, di dalam situs juga kita bisa membaca-baca informasi tentang pembelajaran, tentang hal-hal lain yang sedang trending topik di kalangan ini. Atau kita juga bisa menulis apa yang kita inginkan tulis di dalam sebuah web dan semua orang bisa membacanya. Yang keempat, lakukan obrolan. Nah, obrolan itu di zaman dulu itu hanya telepon lewat kabel. Nah, sekarang bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, dan lain-lain. Nah, dan materi selanjutnya akan disampaikan atau dipaparkan oleh Saudara Dimas. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu cara menggunakan internet dengan aman dan baik. 1. Tunjukkan perilaku baik di dunia maya. Contohnya, kita tidak menyebarluaskan berita hoax. Yang kedua, periksa pengaturan akun dan kata sandi. Yang ketiga, jangan menyebarkan rumor. Contohnya, kita tidak boleh menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Yang keempat, tidak sembarang menerima permintaan pertemanan. Contohnya seperti di aplikasi WhatsApp. Bila ada yang meminta untuk di-save, kita harus melihat dulu latar belakang, contohnya profil, sama tanyain namanya. Kalau sekiranya kita kenal bisa di-save, kalau tidak lebih baik di-blok atau dihapus saja. Yang kelima, pikirkan dahulu sebelum mengirim sesuatu. Contohnya, kita akan menyebarkan
suatu berita, sekiranya itu baik. Yang kelima, pikirkan dahulu sebelum mengirim sesuatu. Jadi, kita sebelum mengirim informasi tersebut, kita harus melihat dulu informasi apakah itu baik atau tidak untuk dikirim. Yang keenam, verifikasi berita sebelum dibagikan. Sama halnya seperti nomor 5, kita harus memikirkan dulu atau menelaah informasi tersebut apakah baik untuk dibagikan atau tidak. Selanjutnya, dampak positif penggunaan internet. Poin pertama, memudahkan komunikasi. Poin kedua, memudahkan pencarian informasi. Poin ketiga, memudahkan transaksi bisnis. Yang keempat, memudahkan untuk bekerja jarak jauh. Yang kelima, komunikasi tidak terbatas. Keenam, banyak konten hiburan. Yang ketujuh, mendapatkan informasi terbaru. Yang kedelapan, mendapatkan kenalan baru. Kesembilan, dapat menghasilkan karya. Kesepuluh, mengenal budaya baru. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan internet. 1. Pornografi. Yang kedua, persebaran informasi palsu. Contohnya seperti menyebarkan berita hoax dan lain-lain. Yang ketiga, menampilkan kekejaman. Yang keempat, membahayakan informasi pribadi. Yang kelima, banyak penipuan. Yang keenam, plagiasi. Sama halnya seperti kita menirukan sesuatu dari seseorang. Yang ketujuh, kecanduan internet. Yang kedelapan, masalah kesehatan. Contohnya kesehatan mata. Dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, internet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Yang kedua, akses internet. Akses internet adalah kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer, perangkat lain, dan mengakses layanan seperti email dan www. Yang ketiga, terdapat beberapa macam akses internet, yaitu dial-up, ADSL, LAN, dan Wi-Fi. Yang keempat, dari akses dan penggunaan internet ini mempunyai dampak bagi pengguna, baik dampak positif maupun negatif. Tetapi bagaimana kita menggunakan internet tersebut supaya dampak dari penggunaan internet tidak terjadi? Kita harus pintar dalam menggunakannya dengan baik dan benar. Sekian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.